Good morning, student. How are you today? Semoga anak-anak dalam keadaan baik ya, dalam keadaan sehat ya. Puji Tuhan ya. Hari ini kita akan mulai pembelajaran kita. Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar? Kalau anak-anak sudah siap untuk belajar, silahkan ambil buku tema 6-nya dan juga alat tulisnya, taruh di atas meja dan perhatikan video pembelajaran yang Mem Ningsi berikan pada pagi hari ini. Oke. Hari ini ya, SDK Kabar Baik pembelajaran jarak jauh kelas 1 bersama dengan Mem Ningsi. Materinya adalah tema 6, subtema 3. Ya, kita sudah masuk di pembelajaran yang baru yaitu subtema 3. Judulnya adalah Lingkungan Sekolahku, pembelajaran 1 dan 2 hari Senin, tanggal 22 Februari tahun 2021. Oke, silakan anak-anak buka bukunya di halaman 80 ya. Anak-anak silakan buka bukunya di halaman 80. Mem Ningsi akan membacakan ya. Pada waktu Mem Ningsi membaca, anak-anak juga ikut membaca ya. Oke. Siap. Subtema 3, lingkungan sekolahku. Sekolah Lani memiliki halaman luas. Banyak pohon di halaman sekolah. Semua warga sekolah menjaga kebersihannya. Lani bersyukur memiliki sekolah yang bersih, sehat, dan asri. Bagaimana keadaan sekolahmu? Sekolah adalah tempat belajar bersama. Kita pasti senang belajar di lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Kita harus ikut memelihara lingkungan sekolah. Ya, oke anak-anak, itu adalah bacaan tentang sekolahnya Lani. Sekolahnya Lani ada banyak pohon-pohon. Sekolahnya Lani memiliki halaman yang luas. Nah, semua warga sekolah di sekolah Lani senang menjaga kebersihan. Anak-anak juga pasti senang ya kalau memiliki sekolah yang bersih, sehat, dan asri. Ya, mungkin untuk anak-anak kelas 1 yang sekarang, anak-anak kelas 1 belum bisa merasakan bagaimana indahnya atau suasana yang ada di sekolah kita di Kabar Baik ya. Tapi suatu saat ya setelah pandemi ini berlalu, pasti anak-anak akan merasakan juga bagaimana sih sekolah di Kabar Baik ya. Selama hampir 1 tahun kita belajar, anak-anak harus belajar di rumah, tidak di sekolah ya. Tapi tidak mengapa ya nak. Yang pasti sekolahmu mungkin tidak seperti sekolahnya Lani yang memiliki halaman yang luas ya, yang memiliki banyak pohon-pohon. Tapi sekolahmu pasti Mem Ningsi bisa menjamin bahwa sekolahmu adalah sekolah yang bersih dan sehat ya. Oke, nah sekarang anak-anak silahkan buka halaman 81. Anak-anak lihat halaman 81, Mem Ningsi akan membacakan untuk anak-anak. Waktu Mem Ningsi membaca, anak-anak juga membaca ya, sehingga kamu berlatih untuk membaca. Oke, siap ya. Pembelajaran 1, ayo membaca. Bacalah cerita di bawah ini. Sekolahku bersih dan sehat. Ya, judul bacaan ini adalah Sekolahku bersih dan sehat. Aku senang belajar di sekolah. Sekolahku bersih dan nyaman. Lingkungannya hijau dan asri. Banyak pohon ditanam di sekolahku. Setiap hari tanamannya disiram. Udara di sekolahku menjadi segar. Ruang kelas di sekolahku juga bersih. Guruku mengingatkan jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah di tempatnya. Kami semua bekerja sama menjaga kebersihan. Tidak ada yang membuang sampah sembarangan. Oke, nah itu adalah sebuah bacaan yang berjudul tentang sekolahku bersih dan sehat. Nah, sudah diceritakan ya bahwa anak ini menceritakan betapa dia senang belajar di sekolah ya. Oke, lingkungan sekolah ya, anak-anak pasti tahu ya karena anak-anak bersekolah di sekolah Kabar Baik. Nah, lingkungan sekolah itu harus dijaga kebersihannya. Kemarin kita sudah belajar bagaimana menjaga kebersihan
lingkungan, bagaimana menjaga kebersihan di rumah. Nah, hari ini kita belajar tentang menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Nah, sekolah yang bersih membuat kegiatan belajar menyenangkan. Ingat ya, nah, sekolah yang bersih membuat kegiatan belajar menjadi menyenangkan. Menjaga kebersihan sekolah itu tanggung jawab semua warga sekolah. Maksudnya apa? Bukan cuma tanggung jawab guru, bukan cuma tanggung jawab kepala sekolah ya, tapi semuanya. Atau tanggung jawab yang penjaga sekolah, tidak ya nak. Menjaga kebersihan sekolah adalah tanggung jawab dari seluruh warga sekolah, yaitu murid ya, atau siswa, guru, terus kepala sekolah juga, bahkan yang biasa membersihkan sekolah. Semuanya itu bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan sekolah. Nah, lingkungan sekolah yang kotor membuat siswanya juga akan mudah terjangkit penyakitnya. Mbak Nixi berani jamin kalau sekolahmu itu bersih ya nak ya. Oke, lanjut. Nah, tadi di bacaan yang kita lihat di halaman 81 itu ada ungkapan perintah ya. Apa itu ungkapan perintah ya nak? Ungkapan perintah berisi permintaan seseorang untuk melakukan sesuatu. Ya, ungkapan perintah berisi permintaan seseorang untuk melakukan sesuatu. Hampir mirip dengan ungkapan permintaan tolong. Tapi apa perbedaannya Mem antara ungkapan perintah dengan ungkapan permintaan tolong? Permintaan tolong juga berisi tentang permintaan seseorang untuk melakukan sesuatu atau menolong ya. Nah, kalimat perintah juga, tapi ada yang membedakan ya. Kita dapat menggunakan kalimat perintah kepada teman atau orang yang lebih muda usianya. Kalau permintaan tolong, kita bisa minta tolong kepada orang tua ya dengan ungkapan yang santun dan harus ada kata tolong. Tapi ungkapan perintah ini kita tidak boleh berikan ungkapan perintah ini kepada orang tua kita karena itu menjadi tidak sopan. Tapi ungkapan perintah ini bisa kita berikan kepada orang yang lebih muda dari kita, contohnya adik kita atau teman ya, sesama teman. Nah, ungkapan perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru. Jadi anak-anak, perbedaan ungkapan perintah dengan ungkapan-ungkapan yang lain adalah di setiap akhir kalimat selalu ada tanda seru. Ya, di akhir kalimat selalu ada tanda seru. Nah, kata yang biasa digunakan pada ungkapan perintah adalah tolong, cobalah, silahkan, atau kiranya. Selain ada tanda seru di belakang, biasanya kalimat perintah itu ada akhiran lah atau kan di belakangnya. Jadi cobalah, silahkan, ya, buanglah. Nah, itu selalu ada kata lahnya atau kan atau tolong. Nah, ya, ungkapan perintah harus disampaikan dengan kata-kata yang santun. Contoh ungkapan perintah. Tutuplah semua tempat penampungan sampah. Nih, ada kata akhiran lah ya. Di sini di depan ini di kalimat perintahnya dan ada tanda seru di akhir kalimat ya. Tolong ambilkan aku sapu. Nah, rapikan kamarmu sebelum pergi sekolah. Ini ada katakan ya, ada akhiran kan di kata rapi ya. Dan ada ada tanda seru di akhir kalimat. Bersihkan dapur ini agar menjadi bersih kembali. Nah, biasanya orang tua atau guru selalu menggunakan kalimat perintah kepada anak-anak atau kepada muridnya, ya. Kayak Mem Nixi tuh kalau tugas hari ini kerjakan. Nah, itu berarti kalimat perintah ya, Nak. Nah, saat ini kita akan belajar PPKN yaitu bunyi dan lambang sila ketiga Pancasila. Bunyi dan lambang sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila lambangnya adalah pohon beringin. Bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Nah, sila ketiga memiliki makna. Apa sih makna dari sila ketiga? Makna dari sila ketiga kita harus bersatu dan bekerja sama.
Jadi makna sila ketiga, kita harus bersatu dan bekerja sama. Persatuan Indonesia. Semua rakyat Indonesia harus bersatu dan harus mau saling bekerja sama. Semua yang ada di wilayah negara Republik Indonesia harus bersatu ya dan saling bekerja sama. Itu maknanya dari sila ketiga Pancasila. Nah, sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila adalah kerjasama membersihkan kelas, tidak membedakan suku dan agama teman, bermain dengan semua teman tanpa membeda-bedakan. Jadi kalau kamu sedang melakukan atau menerapkan sila ketiga dalam kehidupanmu, anak-anak waktu bermain, anak-anak nggak boleh pilih kasih. Anak-anak harus mau bekerja sama membersihkan kelas. Anak-anak nggak boleh bedakan. Oh, saya nggak mau main sama suku Jawa. Saya hanya mau main sama suku Batak. Nah, itu nggak boleh ya, karena itu membedakan. Ya, lalu bermain dengan semua teman yang berbeda, bisa bermain dengan baik. Itu artinya anak-anak sedang melakukan sila ketiga Pancasila. Oke. Nah, makna simbol ketiga sila ketiga ya, Pancasila ya. Maknanya simbolnya adalah pohon beringin. Nah, biasanya anak-anak pohon beringin itu memiliki daun yang kecil dan akar yang kokoh. Ya, daun pohon beringin itu bersatu menyerupai bentuk sebuah atap rumah. Nah, biasanya daun dari pohon beringin ini bisa dipakai untuk berteduh. Jadi, maksudnya arti dari pohon beringin ini adalah persatuan. Daun dari pohon beringin ini banyak, tapi waktu mereka bersatu bersama-sama menjadi tempat perteduhan yang sangat baik, baik dari sinar matahari maupun dari hujan, ya. Nah, pohon beringin ini menjadi simbol tentang persatuan. Ya. Oke, itu ya anak-anakku pembelajaran kita hari ini. Lalu untuk tugas, Mem Ningsi berikan tugas hari ini yang pertama, kerjakan halaman 82 ya, dan ayo menulis. Di halaman 82 itu ada 2 bagian ya, kerjakan semuanya ya. Yang pertama, baca terlebih dahulu halaman 81, lalu jawablah pertanyaan di halaman 82 dan carilah kalimat perintah pada bacaan tersebut. Di dalam bacaan tadi ada kalimat perintah. Silahkan anak-anak cari lalu tuliskan di bagian ayo menulis ya. Lalu kerjakan LKS halaman 27, 28, dan 29. Itu pembelajaran bahasa Indonesia, PPKN, dan matematika. Ya. Oke anak-anak, itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Dan silakan untuk tugasnya, anak-anak kerjakan tugasnya. Kumpulkan tepat waktu ya, jangan terlambat ya anakku ya. Dan tetap jaga kesehatan, belajar dengan sungguh-sungguh. Selamat mengerjakan anak-anakku sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.